Salam semuanya, selamat datang di channel Levotech. Di video kali ini saya mau ngasih edukasi lagi tentang prosesor i5 yang masih menggunakan RAM berjenis DDR3, yaitu i5 generasi 2, 3, dan 4. Dan kenapa di sini i5 generasi yang pertamanya nggak saya sebutin walaupun dia juga udah pakai RAM DDR3? Itu karena walaupun harga dari prosesor i5 generasi yang pertama itu bisa dibilang udah sangat-sangat murah, yaitu cuman 50 sampai dengan 70 ribuan aja, tapi secara harga motherboardnya harganya itu beneran nggak sesuai. Jadi kalau di tahun 2023 ini kita baru mau rakit PC yang menggunakan prosesor i5 generasi yang pertama, itu cuman akan buang-buang uang aja. Karena selisih harganya itu beneran sangat tipis dari harga prosesor i5 generasi yang kedua. Sedangkan untuk selisih performanya itu sangat jauh. Performa i5 generasi yang pertama itu bisa dibilang sama aja dengan PC rakitan yang masih menggunakan prosesor Core 2 Quad seri yang paling tertingginya. Jadi sebaiknya jangan lagi rakit PC i5 generasi yang pertama di tahun 2023 ini. Karena jelas dia itu udah bukan lagi prosesor gaming di tahun 2023 ini. Mengingat minimum requirement dari sebuah game itu akan terus meningkat di setiap tahunnya. Apalagi kalau game yang kita mainin itu adalah game online yang selalu diupdate. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi prosesor i5 generasi yang kedua, 3, dan 4 itu bisa dibilang masih layak di tahun 2023 ini jika dipakai sebagai prosesor dari PC gaming only. Tapi perlu diingat ya, prosesor-prosesor ini khusus untuk kebutuhan gaming aja. Karena kalau kebutuhan kita itu udah lebih kompleks lagi, misalnya untuk editing video, zipping file, rendering, dan lain sebagainya, itu udah kurang recommended. Karena jumlah thread dari prosesor i5 generasi kedua, 3, dan 4 itu cuman ada 4 aja. Dan itu juga nggak terlalu kenceng. Jadi agak susah untuk dipakai editing, rendering, dan zipping file. Tapi kalau kebutuhan kita itu hanya untuk gaming aja, 3 generasi prosesor ini bisa dibilang masih aman untuk digunakan di tahun 2023 ini, terutama untuk si i5 generasi yang keempatnya. Dengan catatan game yang kalian mainin itu adalah game yang mengandalkan performa single threading seperti game FPS, contohnya game Valorant, CSGO, dan yang lainnya. Tapi kalau game yang kalian mainin itu adalah game yang sangat mengandalkan performa multithreading seperti game-game open world gitu, performanya itu bisa dibilang udah lampu kuning. Dan mungkin gamenya itu akan jadi berat saat dimainkan. Tapi kalau game open world-nya itu cuman GTA 5 dan Genshin Impact, itu fix dia akan sangat lancar dimainkan dengan menggunakan prosesor ini. Dan FPS-nya juga akan selalu berada di atas 60 FPS jika kita menggunakan kartu grafis atau PGA card yang bagus. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya akan kasih perbandingan performa gaming dari prosesor yang memiliki jumlah thread yang berbeda, yaitu prosesor i5 3570 dan prosesor AMD Ryzen 5 2600. Untuk si i5-nya ini dia cuma punya thread sebanyak 4 thread aja, sedangkan si Ryzen 5-nya punya jumlah thread sebanyak 12 thread. Jadi selisih threadnya ini udah 3 kali lipat. Tapi apakah performa gamingnya ini akan sangat jauh berbeda? Langsung aja kita cek dengan game Valorant. Dan ternyata hasilnya itu hampir nggak ada perbedaan. Nah, jadi kesimpulannya, buat dijadikan prosesor dari PC gaming only, prosesor i5 3 generasi ini masih bisa banget. Tapi sebelum kalian putuskan untuk ngerakit PC dengan menggunakan prosesor-prosesor ini, sebaiknya kalian cek dulu performanya jika digunakan untuk mainin game yang kalian mau mainkan. Oke, jadi poin pertama dari video ini adalah, jika kebutuhan kalian itu adalah untuk gaming only, maka prosesor lawas yang memiliki performa single threading yang cukup baik seperti i5 generasi 2, 3, dan 4 tadi masih cukup recommended. Apalagi kalau budget kalian itu beneran lagi pas-pasan. Tapi kalau kebutuhan kalian itu udah lebih kompleks lagi dengan kerjaan-kerjaan yang berat, maka performa dari prosesor-prosesor ini akan sangat kurang untuk kalian. Apalagi RAM yang digunakannya ini juga masih DDR3. Dan sebelum penutup, saya mau tegaskan dulu kalau apa yang disebut sebagai core dan thread itu berbeda. Saya akan jelasinnya secara cepat aja ya. Jadi core itu adalah intinya atau mesinnya, sedangkan thread adalah untaian atau jalur urutan tugasnya. Dan karena thread ini adalah jalur tugas, maka otomatis setiap tugas yang dikerjakan oleh prosesor kita akan melewati dia atau si thread ini. Itu sebabnya jika performa single thread dari prosesor kita itu bagus, maka performa prosesor kita juga akan semakin bagus dan semakin cepat. Dan sebagai informasi tambahan, umumnya PC desktop itu akan memiliki 1 atau 2 buah jalur tugas untuk masing-masing core atau inti yang dimiliki dari prosesornya.
Itu sebabnya bisa kita temukan ada prosesor yang memiliki jumlah core sebanyak 2 aja tapi memiliki jumlah thread sebanyak 4. Dan sebagai contoh mudahnya bisa kita lihat dari prosesor i5 3570 dan AMD Ryzen 5 2600, di mana i5 3570 itu hanya memiliki 1 buah jalur tugas untuk setiap core-nya. Sedangkan untuk si Ryzen 5 2600-nya itu punya 2 buah jalur untuk setiap core-nya. Dan untuk gaming itu seringkali yang dipakainya cuma 1 buah jalur tugas aja. Jadi seringkali game-game itu mengabaikan performa multithreading dari sebuah prosesor dan dia lebih melihatnya kepada performa single threading. Oke, mungkin segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang coil whine serta cara untuk merawat GPU atau PGA card. Jadi buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan di subscribe dulu biar nggak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Saya Arif Abdurrahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.